Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, tetap bersama Suriah KTB, kita akan belajar mengenai pengertian himpunan, notasi himpunan, dan anggota himpunan. Ini adalah materi SMP maupun MTS di kelas 7. Di kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati bahwasanya kalau kita pergi ke pasar atau supermarket, kita biasa melihat adanya kumpulan dalam suatu rak. Seperti ini ya. Misalkan anggur, stroberi, apel. Ini dikelompokkan dalam satu rak. Begitu juga dengan ini, wortel, brokoli, paprika, bayam. Ini dikelompokkan dalam satu rak. Pengelompokan ini disebut dengan himpunan, di mana objek-objek atau benda-benda dikelompokkan dengan definisi atau batasan dengan jelas. Jadi, di sini ada kumpulan apel, anggur, stroberi. Ini diletakkan dalam satu rak, ini disebut dengan himpunan buah-buahan. Lalu, di sini wortel, brokoli, paprika, bayam diletakkan dalam satu rak, ini disebut dengan himpunan sayur-sayuran. Banyak lagi ya. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita sering juga melihat adanya kumpulan warna lampu lalu lintas, kumpulan hewan bertulang belakang, sekumpulan serangga, dan banyak lagi kumpulan lainnya. Sedangkan dalam matematika, sering juga kita temukan seperti ini. Misalkan kumpulan bilangan bulat positif yang kurang dari 10, kumpulan bilangan genap antara 20 dan 30, atau juga sering kita dengar kumpulan bilangan prima. Lalu apa yang dinamakan dengan himpunan? Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi, berdasarkan pengertian dari himpunan ini, maka kita bisa tahu bahwa tidak semua kumpulan benda atau objek dapat dikatakan sebagai himpunan. Kumpulan benda atau objek dapat dikatakan himpunan apabila kumpulan itu bisa didefinisikan dengan jelas atau memiliki batasan yang jelas. Untuk lebih pahamnya, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Perhatikan, apakah kumpulan bunga merupakan suatu himpunan? Di sini ada kumpulan bunga. Apakah kumpulan bunga suatu himpunan? Berarti kita harus tahu anggota dan bukan anggotanya. Terdefinisi dengan jelas atau tidak? Jadi, di sini kita bisa nyatakan kumpulan bunga itu memiliki anggota antara lainnya seperti ini. Bunga mawar, bunga tulip, bunga matahari, atau bunga-bunga yang lainnya. Dan ini tidak ada perdebatan, semua orang setuju bahwa ini adalah bunga, kumpulan bunga-bunga. Lalu, yang bukan anggota dari kumpulan bunga, ini bisa kita contohkan misalkan di sini ayam. Jadi, semua sepakat, ayam bukan kumpulan bunga. Lalu, stroberi bukan kumpulan bunga. Kursi juga bukan kumpulan bunga. Jadi anggota dan bukan anggotanya sangat jelas. Dapat didefinisikan dengan jelas. Tidak ada perdebatan di sini. Semuanya jelas. Nah, dengan adanya kejelasan definisi ini, maka kita bisa tahu kumpulan bunga ini termasuk himpunan atau bukan. Jadi jawabannya adalah benar. Kumpulan bunga adalah himpunan. Kita coba contoh berikutnya ya. Apakah kumpulan hewan berkaki 4 merupakan suatu himpunan? Seperti tadi ya, kita harus jelas.
kita harus bisa mendaftarkan anggotanya dan yang bukan anggotanya. Seperti ini yang anggotanya. Misalkan kita bisa sebutkan hewan berkaki 4 itu antara lain adalah kambing, sapi, kucing, dan lainnya. Dan di sini tidak ada orang yang menyangkal, artinya tidak ada yang sanksi bahwa kambing, sapi, kucing adalah termasuk kumpulan hewan berkaki 4. Begitu juga dengan yang bukan anggotanya, jelas. Seperti ini, walaupun dia hewan tapi ayam, itik, atau burung ini berkaki 2. Berarti ini bukan kumpulan hewan berkaki 4. Karena keanggotaannya jelas, maka kita bisa menyimpulkan kumpulan hewan berkaki 4 termasuk himpunan atau bukan. Jawabannya adalah benar. Kumpulan hewan berkaki 4 merupakan suatu himpunan. Lalu, bagaimana dengan yang ini? Apakah kumpulan perempuan cantik merupakan suatu himpunan? Jadi seperti tadi ya, kita harus mampu mendaftarkan anggota dan juga yang bukan anggotanya. Jadi kita pikir, anggota perempuan cantik yang bagaimana? Apakah yang seperti ini, tomboy? Apakah cantik itu, yaitu gadis yang berkacamata? Atau dikatakan cantik kalau dia berkulit hitam manis? Atau juga yang seperti ini, putih dan energik, baru dikatakan cantik? Atau yang seperti ini, yang selalu ceria? Nah, seperti ini, kata perempuan cantik ternyata tidak ada batasan yang jelas. Seorang wanita atau perempuan dikatakan cantik itu standarnya bagaimana? Iya kan? Cantiknya seseorang itu bisa saja berbeda menurut satu dengan yang lainnya. Ternyata cantiknya seorang perempuan tidak memiliki definisi atau batasan yang jelas. Masing-masing orang punya kriteria yang berbeda-beda terhadap definisi perempuan cantik. Karena tidak adanya batasan yang jelas, maka apa kesimpulannya di sini? Jadi dapat kita katakan bahwasanya kumpulan perempuan cantik bukan himpunan. Jadi jelas ya di sini mana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Oke? Kita lanjut berikutnya tentang notasi himpunan. Notasi himpunan, jadi pada himpunan ini syarat-syaratnya, sebuah himpunan harus dinyatakan dengan huruf besar. Lalu yang kedua, dinyatakan dengan menggunakan simbol kurung kurawal. Seperti ini ya, kurung kurawal. Seperti ini bentuknya. Lalu, anggota himpunan ini dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi, penulisan anggota himpunan, kalau dia anggotanya adalah huruf, maka digunakan huruf kecil. Berikutnya, penulisan anggota yang sama cukup ditulis sekali saja. Anggota satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Anggota himpunan dinotasikan atau dilambangkan dengan ini ya, seperti huruf E, tapi dia lengkung, tidak menyiku ya. Lalu, jika bukan anggota himpunan, maka lambangnya seperti ini, tapi kita coret seperti ini. Artinya bukan anggota himpunan. Sedangkan banyaknya anggota himpunan A dituliskan dengan notasi N dalam kurung A. Jadi A ini menandakan nama himpunannya. Kita cobakan ke dalam contoh. Diketahui himpunan A adalah huruf-huruf pembentuk kata siswa. Ya. Jadi, untuk menuliskan himpunan A dengan notasi himpunan tadi ya, ini terlebih dahulu kita lihat bahwasanya kata siswa ini terdiri dari 5 huruf, yaitu S,
S-W-A. Nah, karena ada anggota yang sama, yaitu ini ya, S. Ini ada 2 kali penulisan S. Jadi S-nya hanya ditulis 1 kali saja. Maka kita buat notasi himpunannya seperti ini. Himpunannya namanya A, huruf besar tadi ya. Lalu sama dengan ini kurung kurawal. Lalu untuk anggotanya ditulis dengan huruf kecil. Ini hurufnya semua huruf kecil. Nggak boleh ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Lalu lihat di sini. Tadinya kan 5 nih, siswa. Karena S-nya 2, maka cukup ditulis 1 kali. Jadi anggotanya itu hurufnya adalah S, I, W, A. Dan anggota ini dipisahkan dengan tanda koma. Seperti itu. Ini cara penulisan notasi himpunan tadi. Banyaknya anggota himpunan, karena ini himpunan A, maka kita tulis NA. Berapa banyaknya anggota? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya anggota himpunan A adalah 4. Contoh berikutnya. Jika diketahui himpunan P adalah huruf-huruf pembentuk kata konsonan, maka lengkapilah pernyataan berikut dengan lambang seperti ini atau ini. Ini bacanya elemen atau anggota. Berarti lambang elemen atau bukan elemen agar bernilai benar. Ini ya. Jadi, untuk menjawabnya ini, kita terlebih dahulu harus menentukan anggota dari himpunan P. Tadi katanya himpunan P ini huruf-huruf pembentuk kata konsonan. Jadi kita lihat konsonan itu kan terdiri dari huruf seperti ini. Dan tadi setiap anggota yang sama ditulis cukup 1 kali. Maka siapa saja anggotanya? Kita bisa lihat sini ya. K, O, N, S. Ini ya. K, O, N, S. Setelah itu O sudah ditulis, tidak boleh ditulis kembali. N juga sudah ditulis. A belum, ini A. Lalu N sudah ada di sini. Jadi, yang tadinya konsonan ini ada 8 huruf, sekarang tinggal 5 huruf saja. Karena tadi syaratnya setiap anggota yang sama cukup ditulis 1 kali. Sehingga banyaknya anggota himpunan P sama dengan 5. Sekarang kita jawab. S ini anggota atau bukan anggota dari himpunan P? Kita lihat P di sini. S, anggota ya. Berarti S adalah anggota himpunan P. Seperti ini kita tulis. Lalu U, apakah anggota dari P? Ada nggak U di sini? Tidak ada kan? Berarti kita tulis bukan anggota. Berikutnya I. Bagaimana I? Apakah anggota dari P? Bukan. Berarti kita tulis I bukan anggota himpunan P. Lalu N, di sini ada N. Jadi N adalah anggota himpunan P. Ini cara membacanya seperti itu ya. Ini untuk anggotanya. N, anggota himpunan dari himpunan P. Seperti itu cara membacanya. Jadi, untuk awal pelajaran kita di bab himpunan, cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Begitu saja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.